Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Imam, yang berjudul Reformasi Administrasi Publik. Sebelum itu, saya akan mengenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu yang akan menjelaskan materi-materinya nanti. Yang pertama ada Latifah Apriliani, ada Ayu Kiki Prastini, dan ada Riza Muhafafah. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Izzatunillah. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ayu Kiki Prastini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian tindakan pemerintah. Reformasi administrasi adalah istilah yang luas dan tentu saja wilayahnya cukup luas. Reformasi administrasi yang benar tidak berarti reformasi sedikit demi sedikit yang terjadi di sana-sini dalam administrasi yang luas. Setiap masalah yang menjadi perhatian pemerintah mungkin juga berada di bawah payung reformasi administrasi. Dilihat dari perspektif ini dapat dikatakan bahwa reformasi administrasi mencakup banyak hal, karena tujuan utama administrasi publik itu membantu negara dan mencapai tujuannya. Dalam karya Dynamic of Public Administration mengatakan bahwa administrasi publik ini yang benar harus mempertimbangkan masalah berikut sebagai subjeknya. Dia berkata administrasi publik tidak lagi berhenti pada pekerjaan rumah tangga dan aktivitas publik lainnya seperti kehutanan, administrasi laboratorium, administrasi galeri, arsip, dan teknik. Menurut Kaiden, masalah administrasi publik sangat luas dan berkaitan dengan semua jenis otoritas publik. Jika demikian, setiap kali dilakukan upaya untuk mereformasi administrasi publik tersebut, semua subjek di bidang penting harus berada di bawah bidang reformasi administrasi. Baik, ya materi yang kedua akan dibacakan oleh Riza Muhafafah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi yang dilakukan pemerintah sekarang dalam bidang administrasi publik. Oh iya, perkenalan Guna melaksanakan percepatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal-hal kementerian, penyalahgunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi. Yang pertama yaitu ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir, serta budaya kerja individu atau unit kerja di dalam menjadi lebih baik. Dan yang kedua ada penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penataan dan penguatan organisasi, dan yang keempat penataan ketata laksanaan, yang kelima penataan sistem manajemen SDM aparatur, dan yang keenam penggunaan penguasaan, dan yang ketujuh penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang kedelapan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan yang sembilan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan saya juga akan menjelaskan tentang paradigma administrasi publik. Administrasi publik adalah ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tanggapan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul dalam sebuah paradigma, akan umum para ahli menilai ada 4 perkembangan paradigma administrasi publik. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Latifah Apriliani. Yang keempat, apa saja permasalahan dari reformasi birokrasi dan jelaskan. Terdapat beberapa hambatan dan tantangan ke depan yang harus diselesaikan. Di antaranya, A. Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu B. Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari bebas KKN. C. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. D. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif. E. Perapaan tata kelola pemerintah yang belum sepenuhnya diterapkan. F. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik.
G. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. H. Manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Itulah dari permasalahan reformasi birokrasi. Oke, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Di sini saya akan menarik kesimpulan tentang makalah yang ada di kelompok kami. Kesimpulannya adalah makalah ini berusaha mengkaji secara teoritis terlebih dahulu tentang reformasi birokrasi, tujuan dan elemen-elemen perubahan secara teoritis, kemudian mencoba untuk mengaitkannya dengan gerakan reformasi administrasi yang dilakukan di Indonesia setelah masa reformasi, ketika reformasi birokrasi dilakukan di tanah air sejak masa pemerintahan SBY yang lebih menonjol, maka secara otonomis reformasi administrasi pun mengikuti jejaknya. Itu adalah kesimpulan dari makalah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk kritikan dan sarannya berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang kami miliki karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Dengan demikian, kami juga mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama bagi kelompok kami sendiri. Dan apabila ada kesalahan dalam pembahasan makalah ini, diharapkan bisa memaklumi serta bisa memberikan saran dan kritikan untuk memperbaiki ke depannya. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri semuanya, di sini saya akan mengenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami ya. Yang pertama saya ada Izzatul Milah sebagai moderator dan ada rekan saya yaitu Ayu Kiki Prastini sebagai materi pertama tadi. Dan saya Yukiki Prastini sebagai pemateri 1. Dan saya Riza Mufafah sebagai pemateri 2. Saya Latifah Priliani pemateri 3 dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton presentasi kami. Oke, itu adalah rekan-rekan saya tadi yang menyampaikan materi-materinya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.